إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pertama-tama saya mewasiatkan terutama kepada diri saya dan kepada setiap orang yang mendengarkan khutbah ini agar marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hendaklah kita senantiasa meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang telah dianugerahkannya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat tauhid dan sunnah. Ini merupakan nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang menjadi pilihannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini saya hanya akan menguraikan sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim yang mana ayat ini menjelaskan kepada kita tentang Islam yang mencakup semua aspek kehidupan seorang hamba di muka bumi ini. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-177, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi. Bukanlah perbuatan berbakti, beribadah kepada Allah itu hanya dengan kalian mengarahkan wajah ke timur dan barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi perbuatan bir, perbuatan berbakti dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang hakiki adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab Allah, dan beriman kepada para rasul, para nabi utusan Allah taala. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilin wa fir riqab. Dan berbakti yang sebenarnya adalah orang yang dia menginfakkan, memberikan sebagian dari hartanya, padahal dia cinta kepada hartanya, namun dia tidak lupa, dia tetap memberikan kepada dzawil qurba, kepada kaum kerabatnya, kepada anak-anak yatim,
kepada orang-orang miskin, kepada para musafir, kepada orang-orang yang meminta-minta, dan kepada orang yang mempunyai hutang. Wa aqamas salata wa ataz zakat. Dan ibadah yang sebenarnya, berbakti yang hakiki adalah orang yang dia menegakkan salat, menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menepati janji-janji mereka tatkala mereka berjanji. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's, dan orang yang mereka bersabar dalam keadaan sempit dan dalam keadaan sulit, juga tatkala dalam keadaan peperangan. Ulaika alladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar-benar jujur, yakni dalam iman mereka. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini sebuah ayat yang mencakup semua aspek kehidupan seorang mukmin yang beriman kepada Allah, yang beriman pada Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat ini bahwasanya peribadatan yang hakiki, perbuatan berbakti yang sebenarnya adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, beriman kepada Allah dengan semua yang wajib kita imani tentang Allah, bahwa Allah itu adalah zat yang ada, dia memiliki sifat-sifat yang termulia. Allah dia yang menciptakan langit dan bumi dan semua yang berada di antara keduanya, dan Allah Ta'ala dialah yang patut untuk disembah, dia yang patut untuk diibadahi. Kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah Ta'ala, karena dia yang menciptakan kita, dia yang memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Maka sudah seyogyanya, merupakan kewajiban kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peribadatan yang hakiki adalah orang yang beriman kepada hari akhir, hari tatkala manusia dibangkitkan dari kubur-kubur mereka untuk dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman, mereka meyakini akan adanya hari kiamat, hari tatkala manusia dikeluarkan dari kuburan-kuburan mereka untuk diperlihatkan kepada mereka akan amal-amal mereka. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia akan keluar, dikeluarkan dari perut bumi untuk diperlihatkan amal-amal perbuatan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa yang mengerjakan suatu amal kebaikan walaupun hanya satu titik debu, dia akan melihat balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa mengerjakan satu amal keburukan walaupun hanya satu titik debu, maka dia akan melihat balasannya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ibadah yang hakiki adalah beriman akan adanya para malaikat yang merupakan hamba-hamba Allah, ciptaan Allah yang sangat taat kepada Allah Ta'ala. Mereka Allah ciptakan untuk tugas mengerjakan apa yang Allah wajibkan kepada mereka dalam tugas-tugas yang Allah berikan kepada para malaikat tersebut. Kita wajib beriman kepada mereka. Malaikat dalam jumlah yang tidak diketahui bilangan mereka, hanya Allah mengetahui tentang para malaikat. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, dan tidak ada yang mengetahui berapa banyak jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hak ibadah yang hakiki adalah beriman kepada kitab-kitab Allah dan para nabi, yaitu beriman bahwa Allah pernah mengutus para rasul kepada umat manusia, kepada kaum-kaum masing-masing rasul itu,
dan terakhir Allah mengutus Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap Nabi diberikan kitab sebagai pedoman untuk mengajarkan umat-umat mereka. Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa untuk mengajarkan kepada Bani Israel bagaimana mereka berhidup di muka bumi ini sesuai dengan tatanan dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan kitab Injil atau Zabur kepada Nabi Daud untuk mengajarkan pula atau melanjutkan syariat Nabi Musa dan untuk memuji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menurunkan kitab Injil adalah kepada Nabi Isa alaihissalam untuk meluruskan apa-apa yang telah terjadi berupa penyimpangan dari umat Nabi Musa sebelumnya. Maka Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam dalam rangka melanjutkan dakwah yang pernah diserukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Yang terakhir Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan kepada beliau Al-Qur'anul Karim sebagai mukjizat terbesar sampai hari kiamat kelak. Karena Al-Qur'anul Karim kitab yang dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, tidak akan mengalami perubahan bagaimanapun upaya manusia-manusia jahil yang ingin untuk merubah Al-Quranul Karim. Namun tetap Allah yang akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguh yang kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ibadah fisik akan diterima oleh Allah Ta'ala apabila seorang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Maka iman adalah landasan syarat mutlak seorang dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur pada Allah, kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jagalah iman ini, peliharalah iman ini sampai akhir dari kehidupan kita meninggalkan dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman bahwasanya ibadah yang hakiki, kebaktian yang sebenarnya adalah orang yang menginfakkan sebagian dari hartanya, padahal dia cinta kepada harta itu, namun dia tidak egois, tapi dia mengingat kaum kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, para musafir, orang-orang yang meminta-minta. Demikian pula orang yang memiliki hutang piutang, dia membagikan sebagian dari hartanya untuk mereka, karena itulah yang akan bermanfaat baginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harta seseorang itu pada hakikatnya adalah yang menjadi miliknya adalah yang sudah dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah miliknya. Adapun yang ada di tangannya, rumah atau mobil atau apapun yang ada dari harta-harta benda ini milikinya, itu hanyalah merupakan hak dari ahli waris. Apabila dia meninggal akan diambil oleh ahli warisnya. Namun hak miliknya yang hakiki adalah apa yang dia infakkan, yang dia belanjakan di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hal yang harus kita benar-benar merenungkan, bahwa harta milikku, apa yang aku belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang aku sedekahkan, yang aku belanjakan, itulah milik aku. Semua kebaikan, pintu-pintu kebaikan dilaksanakannya, artinya diberikan, diinfakkan sebagian dari hartanya, itu menjadi miliknya. Adapun harta yang ada di tangannya, ini adalah milik ahli warisnya. Kalau dia mati, maka akan diambil oleh ahli warisnya sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hak ibadah yang hakiki adalah orang-orang yang mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Dia menjaga hubungannya dengan Allah, hablum minallah, menjaga salatnya 5 waktu dan mengeluarkan zakat yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Karena harta adalah titipan Allah kepada seorang hamba.
apabila telah mencapai nisab, Allah meminta bagian dari harta itu 2,5%. Kalau itu harta perniagaan misalnya, yang diberikan dibagikan kepada orang-orang fuqara dan masakin. Masyaallah muslimin, demikian pula orang ibadah yang hakiki. Ada tatkala seorang mereka menjaga janji-janji mereka, tidak menjadi orang yang pembohong, hanya bisa berjanji tapi tidak dilaksanakan janjinya, tapi mereka menepati janji mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan tentang sifat orang munafik dan antara sifat-sifat kaum munafikin. Kata Nabi SAW, ayatul munafiqi thalathun, tanda atau sifat orang munafik itu di antaranya 3. Idza haddatsa kadzab, kalau dia berbicara dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji dia menyelisih janjinya. Wa idza atumina khana, dan kalau dia diberikan amanat dia khianat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di antara sifat orang-orang yang beribadah dan sebenarnya pada Allah Ta'ala, mereka adalah orang-orang senantiasa bersabar menghadapi ujian yang Allah berikan pada mereka. Karena hidup ini antara dua kutub, kutub kenikmatan dan kutub ujian. Seorang mukmin apabila dia berada di kutub nikmat, dia senantiasa bersyukur pada Allah Ta'ala. Kalau dia berada di kutub ujian, maka dia bersabar. Dia yakin pada Allah Ta'ala bahwa ujian itu akan mendatangkan kebahagiaan baginya, akan mendatangkan pahala ganjaran baginya, derajatnya, serta akan menghapus dosa-dosanya. Maka dia pun bersabar menghadapi ujian dalam kehidupan ini. Kemudian itulah kata Allah Ta'ala, orang-orang yang mereka benar-benar jujur dalam keimanan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sungguh apabila kita mencermati Al-Qur'anul Karim, kita akan jumpai Al-Qur'anul Karim itu memberikan kita ketenangan jiwa bagi orang yang gelisah, gusar, gundah gulana. Apabila dia membaca Al-Quranul Karim, maka dia akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Oleh karena itu mari kita dekatkan diri kita dengan berupaya untuk senantiasa mendalami kitab Allah, membaca Al-Quran, memahami makna dan kandungannya, kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, pada kesempatan yang baik ini kita masih berada di bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Oleh karena itu marilah kita menjaga kehormatan bulan-bulan ini. Bulan ini merupakan bulan-bulan ini adalah bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang haram, memiliki kehormatan dan kemuliaan. Maka mari kita tingkatkan ibadah kita pada Allah Ta'ala dan mencegah diri kita, mengendalikan diri kita dari bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah belajar Islam, belajar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan marilah kita berakhlak dan akhlak yang mulia, akhlak para salafus saleh yang mereka sangat mulia akhlak mereka karena mereka mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau Muhammad benar-benar berada pada perangai dan akhlak yang agung. Semoga Allah anugerahkan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Aqulu qouli hadza, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i
منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.